Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, yang mana Allah telah memberikan kita semua kenikmatan, berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga apa? Sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa Ramadan, masih bisa merasakan kegiatan buka bersama dengan teman-teman di sekolah, masih bisa merasakan nikmatnya berbagai macam makanan yang kita santap ketika berbuka puasa dan ketika sahur. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Dengan cara mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita hadiahkan kepada revolusi alam. Siapa revolusi alam kita? Nggak tahu? Yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad itu telah memperjuangkan agama Islam di permukaan bumi ini dari zaman kegelapan, gak ada lampu, gak ada listrik. Dia perjuangkan hingga zaman yang terang-terang seperti sekarang ini. Dari zaman kebodohan yang tidak tahu ilmu apapun hingga zaman yang berteknologi seperti sekarang ini. Dari zaman otak, dulu keterangannya kan otak, hingga zaman apa? Hingga zaman Toyota. Sampai ke zaman adanya mobil Toyota. Itulah yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dengan surat lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sebelum kita mulai, Ustaz ingin bertanya dulu, siapa yang berpuasa hari ini? Belum ada batas sampai detik ini. Jujur. Kalau tidak jujur berarti puasa sebelumnya nggak sah. Yang hari ini ya. Oke. Dah, bagus. Turun tangannya. Siapa yang sudah batal hari ini? Yang sudah batal turun tangan. Kalau berbohong berarti puasa-puasa sebelumnya nggak sah karena berbohong dia. Yang siapa yang hari ini sudah batal? Nggak ada. Yang puasanya setengah hari, tadi siang baru di berbuka dia. Siapa? Nggak ada. Bagus. Ustaz percaya ya kalau semuanya berpuasa, walaupun dalam hatinya bohong aja. Itu urusan dia sama Allah nanti. Nggak sama Ustaz. Ya. Oke, baik. Sekarang Ustaz akan memulai tausiah Ustaz. Kita sekarang berada di bulan apa? Di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Semua amalan kebaikan, semua ibadah kita lakukan di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu ibadah puasa. Puasa itu gimana? Siapa tahu puasa itu gimana? Apa puasa? Menahan lapar tadi, menahan dahaga,
emosi ya betul lagi. Menahan hawa nafsu benar. Puasa itu kita menahan segala sesuatu yang membatalkan. Apa itu? Makan, minum, ya. Dari terbit fajar hingga kapan kita tahan puasanya? Hingga terbenamnya matahari. Jadi pada pukul 4 subuh kita sahur, makan sahur pas subuh, ya. Makan secukupnya, jangan banyak makan. Nah, kemudian kalau nggak salah jam 4:59 itu berbunyi imsak. Nah, ketika imsak itu kita masih boleh makan atau minum, boleh enggak? Masih boleh dibunyi imsaknya. Nah, bunyi. Ketika itu kita masih boleh minum atau enggak? Kita masih boleh makan atau enggak? Enggak. Masih boleh. Imsak itu gunanya untuk memberikan kita peringatan. Oh, ini bentar lagi udah tak boleh makan. Nah, siap-siap lah. Yang masih makan dipercepat makannya itu. Nah, terus nggak boleh makannya kapan? Ketika azan berkumandang, kita tidak boleh lagi memasukkan segala macam makanan ke dalam tenggorokan kita. Nah, berarti kita berpuasa dari mulai azan siang, sore sampai nanti azan maghrib kita baru boleh berbuka puasa. Nah, setelah kita berbuka puasa di malam harinya kita melaksanakan ibadah apa? Ibadah sholat tarawih. Nah, jadi Ustaz harapkan, Ustaz kami kan masih kecil, masih kelas 2. Memang iya. Tapi dari kecil inilah kita melatih diri kita untuk berpuasa. Kenapa Ustaz dari kecil kami berlatih berpuasa? Nanti ada masa ketika besar. Nah, kalau dari kecil aja nggak mau berpuasa, dari kecil aja udah malas-malas berpuasa, gimana nanti besar? Karena kan terbiasa dia berpuasa. Nah, makanya dari kecil kita harus berpuasa biar nanti ketika sudah besar, ya, memang ini bercerita. Biar nanti ketika antum udah kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP, SMA, kuliah, antum sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Lebih bagus lagi, kita juga berpuasa sunnah di bulan-bulan lainnya. Baik dong? Nah, Ustaz, apa sih manfaat yang akan kami dapatkan kalau kami berpuasa? Siapa yang tahu apa manfaat yang akan aku dapatkan jika aku berpuasa Ramadan? Mendapatkan lipat ganda pahalanya apa lagi? Ya, nah yang pertama manfaat yang akan aku dapatkan ketika aku melaksanakan ibadah puasa Ramadan yaitu ketakwaan kita kepada Allah akan bertambah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Yaitu ibadahnya apa? Puasa. Apalagi sholat. Apalagi mengaji. Apalagi berzikir. Ngomong pun kita juga harus berpuasa untuk tidak ngomong kotor. Berarti kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, itu akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan kita untuk berada di masjid melaksanakan ibadah-ibadahnya. Duduk baik-baik. Kemudian
manfaat yang kedua yang akan kita dapatkan yaitu melatih kesabaran kita. Nah, nih kita lagi lapar-laparnya nih, ya kan? Kita lagi berpuasanya nih. Nahan lapar aja kita bisa. Ketika ada orang yang membuat kita marah, kita harus bersabar. Ingat tuh, anak lagi puasa, anak tidak boleh marah, ya. Anak harus bersabar. Kalau anak marah, nanti puasa anak bisa batal. Jadi puasa itu bisa meningkatkan kesabaran kita. Ini enggak senggol dikit marah, colek dikit marah, dikatain dikit marah. Di bulan puasa inilah kita melatih diri kita supaya bisa meningkatkan kesabaran kita. Baiklah. Manfaat yang ketiga yaitu menghapus dosa-dosa kita. Benar kan? Siapa yang mau dosanya dihapus sama Allah? Bagus, turun tangannya. Jangan cuma tunjuk tangan aja. Siapa yang dosanya mau dihapuskan sama Allah, tunjuk tangan. Tapi di prakteknya dalam kehidupan sehari-hari berbuat dosa saja terus. Berarti ingin dihapus dosanya itu tak ikhlas dulu. Ya, dan terus. Lalu bagaimana caranya supaya dosa kami dihapuskan? Kautan. Bagaimana dosanya dihapuskan? Apa yang harus aku lakukan? Kalau kita mau dihapuskan dosa kita di bulan Ramadan ini, dosa kita itu akan dihapuskan dengan cara apa? Melaksanakan segala ibadah Ramadan yang ada di dalam bulannya. Berpuasa, sholat tidak pernah tinggal, mengaji, tarawih, zikir, selalu mengingat Allah di setiap harinya. Insya Allah dosa kita akan dihapuskan. Dosa antum yang selama 11 bulan itu dalam satu tahun itu, dalam satu tahun itu ada berapa bulan? 12 kan? Dalam satu bulan kita dalam bulan Ramadannya. Berarti dosa 11 bulan kita akan dihapuskan oleh Allah dalam satu bulan saja, yaitu di bulan Ramadan. Bayangkan dalam satu bulan saja dosa yang 11 bulan akan dihapuskan oleh Allah dengan syarat kita melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dan dengarkan saya, manfaat yang terakhir yaitu dikabulkan doanya. Pada bulan Ramadan ini doa-doa akan dikabulkan oleh Allah. Iya. Tapi doa orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Kalau cuma dengan doa boleh sampai Allah, tidak dikabulkan itu. Sudah doa terus bikin kesalahan dia kabur tak dikabulkan itu. Sudah doa berkata kotor dia, sudah doa bermaksiat dia, itu akan dikabulkan. Yang akan dikabulkan oleh Allah dia memang betul-betul ikhlas meminta kepada Allah. Kayak ayat itu ada yang akan dikabulkan. Gaya minta ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Berilah hamba kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ya Allah. Tapi sholat tak pernah. Berkata kotor, main-main. Itu harus dikabulkan. Kalau kita mau doanya dikabulkan, laksanakan segala perintah Allah dan jauhi segala larangan Allah. Bagaimana cara berdoa kita? Berdoa itu meminta. Mana kita minta duit? Bunda minta duit kita kan? Itu juga kita berdoa, meminta kepada Allah akan tangan kita. Ya Allah, berilah hamba kekuatan, meminta itu. Supaya apa?
mengabulkan doa kita. Dan berdoa itu doalah untuk hal-hal yang kebaikan. Doa enggak untuk menjahatkan orang lain. Ya Allah, si Arya itu ya Allah kemarin sudah gigi anak ya Allah, berikanlah dia siksaan ya Allah. Doanya nggak baik tuh, nggak akan dikabulkan sama Allah. Kalau kita diejek sama Tuhan, ya Allah kemarin anak dihina sama Hafiz ya Allah. Berilah Hafiz itu hidayah ya Allah. Bukakanlah hatinya supaya bisa menjadi orang-orang yang baik. Itu pasti akan dikabulkan. Kenapa? Karena doanya untuk kebaikan. Enggak udah dihina sama teman, kita balik pula doa kejahatan, itu tidak akan dikabulkan. Jadi anak-anak Ustaz, di bulan Ramadan ini marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dari terbit fajar hingga sebelumnya matahari, dan laksanakanlah ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Kalau antum sanggup puasa 1 hari, boleh puasa setengah hari. Tapi jangan tidak dimanfaatkan, anak kan masih kecil, setengah hari lah. Ditingkatkan, hari ini setengah hari sampai jam 12 anak puasa. Besok coba sampai jam 3, sanggup gak ya? Coba, rupanya sanggup sampai jam 3. Besoknya lagi coba, besok coba sampai maghrib, rupanya sanggup. Karena sanggup sampai maghrib, besok-besok seterusnya sampai akhir puasa, puasalah sampai maghrib. Baik toh? Baik, cukup sekian tausiah kita pada sore hari ini. Ustaz harapkan semuanya tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.